Belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, ayah bunda tercinta, dan teman-teman guru PAI, guru kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita ketemu dalam pembelajaran di kelas 5. Ya, di kelas 5 pelajaran ketiga, pertemuan pertama. Materinya adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Ini pelajaran 3. Kemudian kita cermati dulu ya, narasinya kita cermati sama-sama. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Ya, ini cita-citanya yang berbeda ya. Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabnya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot gitu. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru, yang berbeda ya, yang dipelopori oleh seorang anak yang bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh, atau seorang insinyur yang soleh, atau pilot yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin, selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Kemudian siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik ya. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah, jujur, setia kepada orang tua, setia kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesama. Jadi soleh itu artinya baik. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, baik kepada lingkungan sekitarnya. Itulah anak yang soleh. Jadi kamu sekalian boleh bercita-cita jadi apa saja. Ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, boleh, semuanya boleh. Tetapi perlu diingat, jadilah insinyur yang soleh, yang baik, polisi yang baik, begitu. Nah, kemudian materi kita di anak soleh ada beberapa pertemuan. Yang kita bahas kali ini adalah orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita bersikap dan berperilaku jujur ya. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi materi di video kali ini adalah berperilaku jujur. Bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu ingin disayang Allah? Jawabannya tentu saja iya. Pertama adalah jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Ya, ini ada ilustrasinya. Gambar 3.1, anak soleh sedang beribadah. Ini gambarnya sedang sholat. Kemudian untuk ibadah yang lain, ini ada zakat, ada haji, kemudian juga berdoa. Ini juga menunjukkan kalau kita itu jujur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Kita lihat gambarnya dan ini ada ilustrasinya. Ini sedang mengerjakan soal ulangan. Soal ulangan kan biasanya aturannya harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh bekerja sama. Juga tidak boleh melihat catatan ya. Ya, kecuali kalau memang ada tugas tertentu atau ulangan tertentu yang boleh melihat catatan, kalau itu beda lagi. Kemudian yang ini kamu tidak nyuntuh yang ini ya. Ini temanmu yang satu sedang mengerjakan, yang satunya bisik-bisik tanya nomor 2. Ini kalau anak yang jujur pasti tidak
melakukan yang seperti ini. Kemudian berikutnya adalah jujur kepada orang lain. Kalau jujur kepada orang lain tentunya contohnya banyak sekali ya kalau jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji, misalnya seorang siswa berjanji kepada ibu atau bapak gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Ini contoh ya. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya dengan senang hati, maka gurunya pun akan senang dan memberikan pujian ya. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Ya, kamu bisa menuliskan ya, bisa berdiskusi kira-kira bagaimana kalau tidak menepati janjinya. Kemudian ini ada sebuah motivasi ya, sebuah motivasi supaya kita selalu berbuat jujur ya. Ini akan Pak Guru sampaikan mengapa di sini ada jujur lawannya bohong ya. Sekali kita bohong ya, supaya kamu termotivasi untuk selalu jujur ya. Nah, sekali kita bohong, maka bohong itu akan bisa bertumpuk-tumpuk, akan bisa bertambah-tambah dengan bohong-bohong yang lain. Bisa jadi kita cuma berbuat satu kebohongan, tapi kebohongan itu bisa bertambah-tambah jadi banyak sekali. Ya ini contohnya ya. Gambarnya ini seorang anak terlambat ke sekolah. Jadi anak ini terlambat ke sekolah, kemudian ditanya sama Pak gurunya. Sebetulnya anak ini terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Nah, sehingga dia terlambat. Nah, tetapi anak ini berbohong katanya karena dia diantar oleh ayahnya, ban sepeda motor yang dinaiki mereka berdua bocor. Nah, ini seperti ini. Itu berarti bohong satu kali. Nah, kemudian mungkin Pak Guru pengen tahu, ya kan? Pengen tahu Pak gurunya. Kemudian Pak Guru tanya, yang bocor ban depan atau ban belakang? Nah, kemudian anak ini kan mikir lagi. Tadi pertama kan udah bohong, ya. Ya kan? Aslinya dia bannya tidak bocor, tapi karena kesiangan. Nah, kemudian dia harus bohong lagi karena ditanya Pak Guru. Yang depan Pak Guru. Nah, berarti sudah bohong 2 kali. Kemudian Pak Guru tanya lagi, nambal bannya kok lama ya? Gitu. Iya Pak Guru begitu. Berarti sudah 3 kali. Kemudian ditambah lagi, Pak Guru mungkin tanya, membayar tambal bannya berapa gitu. Yang bocor ditambal biayanya berapa? Kan harus berbohong lagi untuk menjawab. Nah, seperti itu. Jadi dengan sekali bohong maka kebohongan itu akan bisa bertambah-tambah, akan bertumpuk-tumpuk seperti itu. Makanya motivasi kita adalah jujur itu. Ya, kemudian ada sebuah hadis yang ini juga sebagai motivasi kita untuk selalu berkata yang jujur, berkata apa adanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur ya, sekalipun ia pahit. Ya, ini adalah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ya, ini adalah qulil haqqa walau kana murra, supaya kita berkata yang jujur walaupun kadang yang benar, yang jujur itu terasa pahit. Alhamdulillah materi kita selesai. Sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.